terakhir di Erangel. Wah, sudah sangat bersiap langsung menuju ke arah Irangelnya. Nanti akan kita lihat seperti apa dari garis pesawatnya juga. Seperti apa dari segi circle-nya. Apakah kembali circle akan berulang menuju ke arah kiri. Dan ternyata kita melihat terlebih dahulu dari segi garis pesawat maksud saya. Berada di area sebelah kanan bawah Milta Power menuju ke arah Zarki. Ya, ini bisa dibilang untuk di flag pad-nya game terakhir gue bilang ini adil lah. Untuk yang turun di Quarry mereka nggak bakal rebutan banget sama tim-tim yang mungkin terlebih dahulu mengamankan Pochinki, Gatka, Ruins atau Veripiernya. Ini pasti bakal menjadi hal yang tidak terlalu panas di awal, kecuali emang ada yang drop zone-nya mepet-mepet. Ya, kan kita lihat apakah nanti ada yang kembali bertemu di area drop zone-nya. Tapi yang kembali kita melihat ternyata NFT di minggu yang kedua benar-benar tidak ingin mencoba menuju ke arah Novorepnoye. Mereka sudah move on ternyata dari Novorepnoye menuju Lipovka. ke area Lipovka, Mansion, Prison dan juga Shelter. Betul, ini mereka akan mengambil area Mansion, Lipovkanya juga bakal mereka kontrol dan mereka deket banget sama APG. Jarak drop zone mereka serupa tapi tak sama, gak bener-bener dempet banget karena Yasnaya menjadi daerah kekuasaan dari MSC. Ini juga harus hati-hati karena bisa aja Spavelnya keculik. Spavel deket banget sama dua pemain dari MSC, nggak boleh lengah kalau misalkan NFT ingin bertahan dengan keempat pemain mereka. Yang menjadi PR mereka adalah keculik ketika rotasi, itu yang harus dikurangi dari NFT kalau mereka ingin memperbaiki overall leaderboard karena udah disupport nih dari circle pertama. Ya, bahkan tadi kita juga masih mengingat bagaimana Spavel dari NFT harus terculik oleh seorang Logan di Sunhawk-nya, dipulangkan pertama kali menjadi pemain yang pertama pulang ke arah lobby karena menelan damage dari DBS yang sangat-sangat sakit sekali. Dan kita melihat juga dari area Mort, ternyata dia turun di area compound yang tidak berada di school. Memang ini deket-deketan sama school tapi nggak langsung di school utamanya, berpindah ke arah yang lain juga. Ya. Infos masih terus akan coba mengumpulkan sebuah kendaraan sebelum menuju ke arah rumah 12. Nampaknya biasanya KF yang ke rumah 12 dan betul sekali KF ke arah rumah 12. Microboy akan ngambil daerah jembatan dan mungkin Laser akan langsung menuju ke arah Veripiernya. Ini daerah yang menjadi tempat kosong untuk EVOS. Mengingat garis pesawat seperti tadi, Onyx akan menuju ke arah Pochinki seperti yang mereka lakukan di Erangel yang kedua. Vampire yang lagi-lagi melakukan split. Yang selalu kita bilang juga, nggak hanya kita berdua tapi caster-caster lain juga sering menganalisa bahwa sekarang tuh banyak banget yang bermain split position. Ini terjadi mungkin ya, setahu gua ketika Vikendi itu udah mau dihapuskan. Jadi Vikendi akhir-akhir tuh yang pas banget ada Mega, di mana Mega split positionnya jauh banget. Bahkan split mereka nggak hanya untuk drop zone kuy. Ya. Tapi bahkan ketika mereka rotasi dengan jarak yang jauh-jauh. Bisa beda satu kotak, dua kotak yang gede gitu. Bisa 1,5 kilometer jarak mereka satu pemain dengan pemain lainnya. Cuma yang gue heran di zamannya Mega waktu itu mereka satu pemain yang nge-split jauh bisa ngeratain satu squad. Ya, sangat luar biasa memang di kala itu saat kita juga mengingat Vikendi masih berada Betul. di map yang dipertandingkan di competitive scene-nya. Namun saat ini walaupun Vikendi sudah kembali ke ke PUBG Mobile, maksud saya kenapa ke Erangel. Walaupun Vikendi sudah kembali ke PUBG Mobile tapi tidak semudah itu untuk Vikendi kembali dimainkan di scene kompetitif PUBG Mobile. Ya mungkin nunggu update untuk Vikendi 2.0 kali ya. Karena sejauh ini kita belum mendengar update Vikendi untuk 2.0 dan wow! Ada yang rotasi dengan menggunakan glider darat kah atau glider udara? Karena gua nggak ngelihat ada niatan. Oh, Ini take dia. off ternyata untuk para Jin dengan menggunakan glider. Ini sebuah vehicle yang gua kurang suka karena nerbanginnya susah, bensinnya boros. Ya, sangat-sangat boros sekali, menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan juga oleh seorang Parajin saat dia harus berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Memang di udara sangat nyaman karena tidak ada yang menghalangi jalur dia untuk langsung menusuk ke area yang lain, tidak harus melewati sebuah lower ground, sebuah high ground juga. Tapi saat touchdown apakah bisa dengan selamat dan ternyata masih bisa dikendalikan kali ini menuju ke arah compound yang dia pilih. Ya ini mungkin cara nurunin leader yang baik dan benar. Kalau emang lu nggak bisa turun pelan-pelan, agak tabrakin dikit tapi jangan terlalu curam. Bisa berbahaya, bisa meledak, malah bisa memulangkan lu ke arah lobby. Dan ini mungkin para Jin bakal menuker glidernya dengan sebuah motor. Tadi kalau nggak salah ada motor di sebelah kiri, di pinggir jalan. Atau dia hanya ingin bermain-main. Ini lootingan dia kalau dilihat-lihat ya. Cukup oke, helm udah level 2, vest doang yang harus diganti karena vestnya masih level 1, tasnya udah level 3, udah ada aid kit dan juga med kit masing-masing 1, boosting juga 1, bandage mungkin yang agak banyak 5, tapi menurut gue 5 bandage pun agak kurang gitu untuk sampai ke late game. Ya pastinya nanti akan ditambah lagi dari lootingan seorang Parajin, tapi kita berpindah ke arah Zero bersama Onyx dan juga 20 dari APG Esport bergerak secara bersama-sama mereka dengan satu kendaraan saja yaitu
motor roda 3 melewati sebuah gudang mewah kali ini. Pemain-pemain dari APG tapi tidak menuju ke arah gudangnya. Mereka terus ngacir menuju ke arah yang lain. Kita belum tahu kemana tujuan dari APG. Ya, kalau gua tanya ke lu nih Kuy, lu lebih milih kalau terpaksa nih, Ya. pilih glider atau motor 3? Mending motor 3 kalau kompetitif ya. Oh, enggak, anything lah, mau di kompetitif kek, mau di klasik kek, lu lebih pilih mana? Kalau di klasik mungkin glider jadi pilihan. Tapi kalau kompetitif, kalau gua sih mending roda 3 dah. Kenapa? Kalau glider kita terpaksa harus fight sama yang lain. Kalau motor kita bisa turun terus nembak lagi. Glider kita turun jatuh kan. Iya. Lah lu kata naik motor turun nggak jatuh? Ya jatuh tapi kan langsung bisa nembak gitu, nggak kena damage gede. Kalau dari glider kan terjun ke bawah kan meminimalisir parasut di resikonya PUBG ya. Mobile itu dikasih cuma sekali masalahnya. Kalau parasut dikasih berkali-kali nggak apa-apa dah. Oh mungkin itu next update. Untuk ini secara nggak langsung kita ngasih kritik dan saran ya ke PUBG Mobile untuk memperbanyak parasut. Atau enggak ya ada parasut yang bisa di-looting lah. Waduh. Lumayan kan naik glider mungkin bakal jadi meta baru gitu. Untuk Iya. rotasi 2 pemain pakai glider turun di satu tempat terus mereka berparasut ria. Waduh. Gitu. Nggak ada yang tahu. Kita harus menciptakan meta-meta baru yang ada di PUBG Mobile. Kayak dulu Betul. deh. Sunhawk nggak ada yang pakai vehicle. Semua rotasi dengan step by step gitu, berjalan kaki. Tapi sekarang cukup banyak yang menggunakan vehicle karena ada metode healing. Ya. Untuk memaksimalkan looting healing yang bisa mereka punya gitu. Betul, bahkan saat ini kalau bermain di Sunhawk mobil bak pun tetap jadi pilihan ya. Karena tadinya tuh mobil bak tuh nggak terlalu dipilih karena mungkin sulit untuk naik juga. Yang dipilih cuma bagi, tapi sekarang apapun kendaraannya dimaksimalkan di Sunhawk kecuali bajai. Ih, itu udah, bajai. Oh Iya, iya, bajai tuk-tuk. ya. Bajai ya, tapi yang menjadi primadona adalah Vespa. Oh, Karena iya. menurut pengamatan gue juga nih, ada banyak anak senja yang bermain PUBG Mobile. Bagus. Asik gak sih? Asik. Sambil ngopi gitu kan, Iya. sambil main PUBG Mobile atau sambil ngopi sambil nontonin PMPLC Championship gitu, ngedukung Indonesia. Gue mau tau dong yang lagi nobar, kalian ada yang nobar nggak malam minggu ini? Ada yang nobar nggak? Ada. Entah nobar di rumah, entah nobar di kafe, tapi tolong ya yang lagi nobar ikutin protokol kesehatannya. Maskernya Betul. dipakai, jaraknya juga tetap dijaga dan selalu sediakan hand sanitizer di sekitar kalian. Walaupun teman-teman kalian udah pada antigen kayak segala macam, gue juga di sini dan Sanskuy tetap mengikuti protokol kesehatan gitu. Di ruang talent kalau makan kita nggak pakai masker, habis makan kita nggak pakai masker. Tapi kalau misalkan kita lagi nyantai sambil nonton, nggak ada kegiatan minum, nggak ada kegiatan makan, baru kita tetap pakai masker. Sorry, kalau ada kegiatan makan minum baru kita ngelepas masker. Ya itu dia, dan pastinya kita juga melihat kali ini dari area yang lain, dari BN, Silence dan juga pemain-pemain BN yang lain. Ini adalah bukti bahwa BN kapok ke jembatan kiri. Mereka selalu ke jembatan kanan sekarang dan juga bertemunya dengan Bigetron Red Alliance. Dan kembali ternyata Bigetron tidak hanya bertemu dengan BN, bertemu juga dengan Onyx. Kali ini tembakan Oh juga dilakukan my oleh God. Sky Only. Sky Only mendapatkan satu pemain yaitu Liquid tadi yang terlalu offside nampaknya pergerakan dia. Ya kayaknya dari BTR nggak tahu kalau di kompon ini ada Onyx. Yang mereka tahu cuma setup dari BN yang ada di bagian jembatan. Mereka belum memprediksi kalau misalkan ada setup dari tim lain yang cukup dekat dengan farm tempat drop zone dari Bigetron Red Alliance. Sembai bersama dengan pemain-pemain Onyx yang lain ternyata berada di area ini. Bahkan kita Oh, juga wow. melihat ada fight yang terjadi. For Rivals bertemu dengan RRQ Ryu yang sedang melakukan sebuah rotasi. Betul, ini ada di sekitar Cekungan Dewa yang terjadi pertempuran ada For Rivals dan juga tim RRQ namun tidak terspot terlalu lama karena dari Onyx dan juga Bigetron masih agak sedikit ngotot, bahkan dari BN pun sudah mulai memperlebar setup mereka. Luxi sendirian harus menghadapi dua pemain dari Onyx yang jaraknya tidak terlalu jauh dari seorang Luxi. Zuxi dan juga Ryzen akan membackup dari sebelah kanan. Ini 2-1 setup dari Bigetron karena mereka udah kehilangan Liquid. Ketika Liquid ingin melakukan scouting untuk checkpoint BTR yang berikutnya. Ya, kita melihat tadi Liquid sayang sekali sudah dipulangkan. Bahkan Sembai kali ini tidak bisa mendapatkan pemain-pemain dari Bigetron yang lain. Mobil. Dia juga akan coba memberikan damage ke arah mobilnya. Gak bisa dapat orangnya, dapetin mobilnya juga nggak apa-apa. Bahkan sudah berasap kali ini dan harusnya tidak bisa digunakan lagi karena ban tadi juga sudah meledak dari kendaraan yang dimiliki oleh pemain-pemain BTR di area tersebut. Sebuah UAZ yang harus diikhlaskan. Ya ini kayaknya nggak harus diledakin sih, dibikin berasap aja sama bannya pecah dua, gue rasa BTR nggak bakal mau nekat gitu Iya. untuk menggunakan vehicle yang mereka punya. Sudah ketahuan setup yang dilakukan atau split position yang dilakukan oleh Bigetron. Dan saat ini kita berpindah menuju ke arah Geek Fam di mana mereka sudah meninggalkan drop zone mereka. Mereka sudah menuju ke arah sekitar Rozok ini ya. Ya. Ya mereka bakal rotasi di arah sekitar Rozok. Dan kalau kita lihat juga dari arah lain ternyata RRQ belum selesai fight-nya karena Reed
bersama dengan pemain-pemain Vorival juga terus bergerak menuju ke arah Voldemort yang terus berjibaku di area tersebut. Tapi Voldemort juga kita melihat dari arah medium mapnya sudah menggunakan sebuah kendaraan Infinity. Memang menjadi pemain atau menjadi tim yang paling jauh dari segi circle-nya, mereka berada di pulau yang terpisah dan saat ini bergerak ke area jembatan sebelah kiri. Ya, tapi timing dari Infinity ini harus diperhatikan banget loh. Seringkali mereka punya timing yang tepat, jadi mereka bisa masuk untuk circle-circle akhir, bahkan berhasil masuk untuk tim-tim terakhir yang tersisa. Ya. MSC nih, yang sudah mulai bergerak rotasi juga, lalu dari Vorival yang sudah mendapatkan sebuah checkpoint baru, dan EVOS bertemu dengan Onyx, di mana dua pemain dari Onyx bakal ditabrak oleh 3 player dari EVOS. Ada backup fire dari bagian belakang dan berhasil mendapatkan satu pemain dari Onyx. Kali ini error, sepertinya Gironya error untuk menembak EVOS, tapi ternyata sebuah trade knock pun terjadi, namun 2 pemain dari Onyx berhasil diamankan oleh EVOS, bahkan 3 last man standing berada di bagian rumah merah di bagian lantai 2. Tidak terlalu terburu-buru EVOS dalam melakukan pick, ingin memberikan backupnya untuk menyelamatkan rekan-rekan yang sedang terknockdown. Ya, bahkan kalau kita lihat kali ini revive sedang dilakukan, Red Face juga dikirimkan untuk terus memberikan pressure ke arah Sky Only yang sedang berjibaku di area tersebut, akan coba menyelamatkan seorang Jeff, tapi sulit keadaannya. Smoke sudah mulai di pop up kali ini, bahkan sudah mulai bangkit kembali pemain-pemain dari EVOS Reborn. Sudah ada 4 yang akan coba maju ke arah depan, split yang coba dilakukan atau push yang coba dilakukan oleh pemain-pemain EVOS menuju ke arah compound yang didiami oleh seorang Sky Only, sendirian saja berada di area tersebut. Betul, Sky the last man standing harus menghadapi 4 harimau yang mendekat, dan itu dia Red Face. Dengan M4-nya berhasil memulangkan pemain terakhir dari Onyx. EVOS 4 elimination menit ke-11. Menit ke-11 sudah mendapatkan 4 elimination, modal yang sangat berharga sekali, dan kita melihat ini adalah kesekian kalinya EVOS memenangkan sebuah fight 4 lawan 4. Sangat menjanjikan performa yang ditunjukkan oleh EVOS Reborn, performa yang ditunjukkan oleh EVOS di match demi match di minggu yang kedua Super Weekend kali ini. Kita berpindah ke arah yang lain dari sisi Chopper bersama dengan Datcon dari Eagle Esport. Sudah mendapatkan sebuah rumah jamur juga, memantau area di dekat mereka karena di area sana terpantau ada RRQ Ryu walaupun masih ada jarak di antara mereka. Tapi kita berpindah juga ke arah Geekfam yang ternyata kembali dekat dengan Vorival. Sering sekali Geekfam, Vorival deketan, lalu Infinity bersama dengan FaZe Clan atau FaZe Clan bersama dengan Vampire juga deketan. Sering banget dan mereka sering sekali fight. Ya lu jangan lupain juga, BTR juga sering deketan sama Infinity. Oh ya betul, dan mereka sering banget fight. Kita melihat bahkan tadi pemain-pemain dari Bigetron, dan kita lihat ini dia. Udah mulai debate, nggak ada tembakan dari Bigetron. Luxy hanya menjaga di bagian lantai 2 dari rumah ini. Belum ada pick yang dilakukan oleh Bigetron saat ini. Menjaga dengan tenang. Yang tadinya nge-split, kali ini Bigetron sudah berkumpul dalam sebuah area atau dalam sebuah compound yang memang tidak terlalu banyak bangunan gitu. Tapi kalau dijaga dengan maksimal, ini bisa menjadi defensive area yang bagus kalau circle-nya ke sana terus. Ya, kita Ada notes-nya tuh. kalau masih Kalau. ada. Masih ada notes-nya di sana, dan kita melihat juga dari Logan dengan DP-nya kali 6 atau kali 3 maksud saya sudah dimiliki seorang Logan, membuka ke area bukit, tapi farm ternyata menuju ke atau circle-nya menuju ke arah farm menjadi magnet dari circle yang kedua di Erangel kali ini. Ya, tapi dengan kabar seperti ini tadi gue ngelihat kayaknya 2 tim Indonesia ini udah masuk ke dalam circle gitu. Ada Bigetron, terus ada EVOS juga, jarak mereka tidak terlalu jauh, dan wow, sudah ada movement yang dilakukan oleh Infinity. Ryzen ditinggal sendirian di bagian belakang, naik ke bagian atap, berusaha melakukan defense seorang diri menghadapi 2 pemain dari Infinity, tapi sepertinya Nuzi tahu keberadaan dari Ryzen di arah mana. Ada lemparan ke bagian rooftop, namun bukan rooftop tapi atap, tapi Ryzen masih bisa bertahan dengan tenang di bagian atap. Seorang diri saja menghadapi 3 atau 2 pemain dari Infinity yang sudah bergerak ke arah Ryzen. Ya, Ryzen memiliki M249 kalau kita lihat tadi. Bahkan ada 2 yang sudah datang kali ini, Nuzi dan juga Gotani. 2 pemain dari Infinity sudah ketahuan di mana posisinya. Dilemparkan sebuah granat juga, sudah mulai dekat granatnya, tapi granat selanjutnya belum berhasil, terlalu jauh. Bahkan kali ini granatnya berada di udara, meledak di sana. Datang juga bala bantuan untuk Nuzi karena ada pemain-pemain Infinity yang juga sudah mulai merapat ke area ini. Tapi Ryzen sendirian saja dia berjibaku melawan 3 pemain dari Infinity. Ya, yang gue takutin kalau misalkan EVOS join the fight juga, karena EVOS tadi ada di bagian rumah kanan yang nggak usah mikirin EVOS, ternyata kita pikirin dulu nasib dari Ryzen yang sudah mulai digempur oleh pemain-pemain dari Infinity. Dipaksa turun ke bagian bawah, sedang melakukan healing, sudah mulai diintip juga oleh seorang Nuzi, dicari keberadaannya jump shoot yang masih belum berhasil, ternyata vaultingnya belum berhasil, namun Ryzen mendapatkan 1 pemain bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 1 pemain dari Infinity berhasil diamankan, tapi backup yang datang begitu cepat. Ryzen pun pulang ke lobby dengan mengirimkan 1 eliminasi poin lagi ke Bigetron. Tapi cerdas apa yang dilakukan oleh Ryzen. Dia sadar bahwa sulit sekali untuk mendapatkan yang kedua atau yang ketiga, sehingga 1 yang sudah knock langsung di end, langsung mendapatkan sebuah elimination. Ini adalah sebuah kecerdasan yang ditunjukkan oleh seorang Ryzen. Namun di sisi lain ternyata headshot menuju ke arah seorang Pavel tadi. Drone juga tersukur ke arah tanah. Fight terjadi antara NFT dan juga Geekfam Malaysia. Ya, tapi lo harus perhatikan dari segi
live statusnya karena juga ada total poinnya di mana poin-poin semuanya tipis-tipis banget Sun. Sun lagi. Kui, Kui. Kenapa jadi Sun? San soalnya. Iya, oke. Oke, sedikit intermezzo, blunder dari bibir gua. So, back to the beat. Back to the game. Yes, kali ini kita lihat dari total poinnya yang memang benar-benar tipis dari Axis menuju ke arah Geekfam, ke arah 4 Rivals, jaraknya tidak terlalu jauh sampai di EVOS. Bahkan Infinity dan EVOS poin mereka sama. Betul sekali. Poin mereka kali ini sama persis, tapi dari segi live statusnya kita melihat Infinity tersisa 3 pemain saja karena 1 tadi sudah dipulangkan oleh Ryzen. Tapi EVOS masih menyisakan 4 pemainnya. Vampire berada di area yang cukup sulit, 1 pemainnya knockdown. Bahkan kali ini kita melihat 1 pemain Vampire berhasil mendapatkan knock ke arah pemain-pemain dari MSC. Ya, ini akan terjadi pertempuran di pinggir-pinggir circle. Di pinggir circle masih masuk di area sekitar shelter. Ini nggak bisa sih. Face Clan, mereka butuh rotasi. Mereka dari Bukit Kentang dan sudah ada beberapa tim yang berupaya memotong rotasi dari tim Face Clan. Sementara di arah lain, MSC mendapatkan akhirnya mendapatkan 1 pemain dari Vampire. Tapi ini stun yang mereka kenok, pemain yang keras banget kuy. Yang punya survive skill juga begitu bagus. Tapi kalau udah dikenok kayak gini dan tinggal 1 pemain ya mau gimana lagi. Vampire pun dipulangkan di urutan ke-15. Sulit keadaannya untuk Vampire, namun kita berpindah ke arah yang lain. Axis Red Ones lewat begitu saja di arah bawah. Dimana di atas ada pemain-pemain dari Face Clan. Vintores melakukan tembakan juga dengan M4 kali 4-nya tadi. 1 klik gagal. Klik yang kedua akan coba dicari, tapi ada sebuah ngepot yang terjadi di area tersebut. Kacang susu ternyata terbalik sebuah kendaraannya dan tertakedown ke arah bawah. Sayang sekali. Sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Axis Red Ones ternyata membuat mereka harus dipulangkan satu persatu pemain-pemainnya karena kocar-kacir terkat rotasinya oleh pemain-pemain Face Clan. Betul sekali, bahkan dari Axis hanya menyisakan Faris. The last man standing yang berusaha bergerak menuju ke arah sebuah sniper tower ini masih berada di pinggir circle yang keempat. Bukan tempat yang bagus kalau misalkan zonanya bouncing karena bentar lagi Blue Zone keempat pun akan bergerak. Ya sayang sekali pemain-pemain dari Axis Red One tumbang satu persatu dan kita melihat ke arah yang lain. Snipes juga melakukan sebuah spray tadi Gironya yang kita lihat dari facecamnya. Dari sisi lain juga Demrut akan coba mencari knock selanjutnya dan itu dia knock juga didapatkan oleh seorang Demrut. Namun dari sisi lain ternyata Apple juga mendapatkan knock ke arah satu pemain dari NFT Spavel. Kali ini kita melihat juga Apple masuk ke arah dalam, di mana di arah tersebut ada pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Spray juga dilakukan tapi satu pemain dari tim For Rivals tersebut langsung dipulangkan oleh 4 pemain tim Secret Malaysia. Iya, ini kayaknya game terbau dari For Rivals nggak sih, Kuy? Dari 5 game yang mereka mainkan hari ini kayaknya game yang bener-bener bau banget buat mereka. Bahkan kalau kita berfokus kembali ke arah Face Clan, ada kacang susu yang udah mulai ngedrop. Semua looting yang dia lakukan ini bener-bener ngebuat Vintores lama kalau misalkan mau looting karena kacang susunya. Malah dari Vintores lebih milih untuk ya udahlah looting yang lain dulu aja daripada looting yang berceceran gitu. Ditinggalin loh. Betul. Dibiarin bleeding out harusnya buat kacang susu. Ya sulit sekali keadaannya tapi Faris juga akan coba diburu, akan coba dicari oleh pemain-pemain Face Clan yang sudah sadar bahwa ada Faris di dalam sebuah sniper tower tersebut, rumah jamur yang akan coba dilempari granat-granat. Dan kali ini bahkan Tony K juga terkena sebuah damage dari arah jauh karena ada pemain dari tim EVOS seharusnya yang melihat ke arah ini. Betul, berbagi compound terlebih dahulu, lantai 2 dan lantai 1, pintunya sudah mulai dimainkan. Kali ini Tony K memasak molotov, langsung lempar ke lantai 2 tapi hai, granat atau utility berikutnya terpantul. Tidak terlalu perfect, itu granatnya hampir aja memberikan damage ke arah Tony K. Tapi untungnya granat berikutnya berhasil memulangkan Faris ke arah lobby. Kembali Tony K mendapatkan sebuah elimination. Ini adalah yang pertama untuk dirinya di match ke-5 kali ini atau match terakhir di hari ini. Bahkan pemuncak klasemen sementara yaitu Axis Red Ones di awal hari tadi sudah dipulangkan. Kita melihat juga pemain-pemain Face Clan meretake area dari tim Geekfam Malaysia berada di area tersebut dari arah lain juga. Satu pemain sudah dipulangkan yaitu Swavel dari tim NFT membuat 3 yang tersisa berjibaku mereka untuk menahan gempuran dari lawan-lawannya. Ya betul, bahkan NFT cukup berani menurut gue untuk nge-split dengan 3 angle seperti ini. Masing-masing rumah ditempatin 1 orang, bahkan itu dia. Terlalu beresiko sebenarnya split yang dilakukan oleh NFT. Ketika Flippy ingin berkumpul, ingin regroup, ditembak oleh Secret yang punya high ground control di sebelah kanan. MSC kalau tahu hal ini dan mereka memanfaatkan momentum ini untuk nge-push, ini bakal berbahaya banget buat NFT. Tapi ternyata Secret terlebih dahulu yang langsung nge-push. Pergerakan yang sama dilakukan juga oleh MSC di bagian sebelah kiri. Bahkan Peo tidak menyadari bahwa angle-nya sudah terbuka. Last man standing akan dipush dari 2 sisi. Secret benar-benar cukup berani untuk nabrak ke arah pertahanan dari NFT. Last man standing kali ini drone yang tersisa. Lempar granat ke bagian luar tapi bakal langsung digebrak begitu aja. Didobrak pintunya, berhasil mendapatkan 1. Namun terlalu banyak angle dari bagian luar karena jendelanya begitu banyak. Dan drone pun rata. Secret 5 elimination dan mereka memulangkan NFT ke arah lobby.
Nice try untuk NFT, perjuangan mereka memang sulit tadi untuk menahan gempuran dari pemain-pemain tim Secret Malaysia yang datang dengan cepat ke arah ini. Bahkan Flippy tadi sudah tersukur ke arah tanah terlebih dahulu, membuat 2 pemain yang tersisa sulit keadaannya untuk bisa melawan 4 pemain dari tim Secret Malaysia. Tapi tim Secret setelah selesai dengan NFT maksud saya, dia juga harus segera fight bersama dengan MS Chonburi. Betul, mereka nggak punya waktu lama untuk melakukan reset formasi. Apalagi mereka butuh bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam zona. Tapi dia dari Secret ya, ini harus nge-clear MSC-nya dulu. Jangan sampai mereka masuk dalam zona, belakang mereka belum bersih. Bahkan gue ngeliat ada pergerakan dari Eagle Esport yang udah mulai mengubah angle-nya ke arah compound dari tim Secret. Ya, kembali kita melihat Jumper selesai untuk meretake compound dari NFT. Berdiam diri di area tersebut, tapi pemain-pemain dari Face Clan satu persatu rontok ke arah tanah, tumbang ke arah tanah karena ada sambutan yang datang dari Baonam United. Tapi ada perlawanan yang dilakukan oleh seorang Vintores. Pemain terakhir yang masih bisa nembak berada di area tersebut, melakukan proning terlebih dahulu. Ada seorang Capon dan juga Silence yang menjaga di 2 compound yang berbeda. Betul, bahkan dari Vintores berhasil memulangkan 1 pemain dari BN. Silence memberikan backup dengan granatnya, dilemparkan ke arah gudang, namun Vintores berada di bagian luar gudang. Masih cukup aman sejauh ini, dan ini dia Secret di bagian camp kecil di pojok kanan bawah, di mana MSC sudah mulai membangun pergerakan mereka karena Blue Zone kelima semakin mendekat dan memaksa mereka untuk bergerak. Namun tertembak juga dari bagian kiri, seperti yang gue bilang ada Eagle Esport yang sudah mulai memantau compound dari tim Secret. Jumper pun tidak memberikan step yang terlalu banyak, dia hanya ingin menikmati bunyi-bunyi vehicle yang lewat di bagian lower ground rumah tempat Jumper melakukan setup. TG13 sedang di revive, tapi pop up smoke juga dilakukan oleh pemain-pemain tim Secret Malaysia untuk membuat pemain MS Chonburi tidak bisa naik ke arah high groundnya. Tapi kita melihat kali ini sudah mulai hilang smoke-smoke yang di pop up oleh pemain-pemain dari tim Secret. Berada di area belakang iShot, tapi Infinity juga datang. Ternyata Logan dekat keadaannya bersama dengan pemain tim Secret. Tidak terlalu jauh jarak antara tim Secret, MS Chonburi dan juga Infinity meledak di area tersebut. Tapi tidak ada siapapun dan ternyata kita melihat juga timing yang tepat dilakukan oleh pemain-pemain MSC. Namun tidak tepat kali ini karena iShot mendapatkan 1 knock ke arah pemain dari tim MSC. Bahkan 2 didapatkan, akan coba mencari yang ketiga. Akan berhasil TG13 akan coba diburu, ada di belakang batunya, melakukan tembakan juga, melakukan perlawanan, tapi kali ini dan itu dia headshot, dipulangkan seluruhnya oleh seorang Jumper. Betul, diratain begitu aja di sisi lain. Vintores bakal dikeroyok oleh 2 pemain dari BN. Silence berusaha memberikan jump shoot-nya, namun angle-nya masih belum terbuka dan dengan granat saja terlalu beresiko mungkin ketika melakukan pick. Jadi granat yang menjadi eksekutor untuk memulangkan Vintores, tapi granatnya punya EVOS, bukan punyanya BN. Ya, ternyata EVOS yang tadi mendapatkan sebuah Poinnya granate tipis eliminator dan kita melihat ini dia terjadi kembali fight demi fight di area ini. Poin juga tadi sudah disinggung oleh Bro Pasta, sangat-sangat tipis perolehan poin dari masing-masing tim yang berada di Super Weekend yang kedua. Demrut satu hit lagi dan itu dia Sonos dengan sebuah mininya mendapatkan sebuah knock ke arah Demrut. Masih ada 3 tim Indonesia, let's go Indo Pride. Kita dukung 3 tim Indonesia untuk EVOS, Bigetron dan RRQ serta nice try untuk NFT di game yang terakhir. Geek Fam kali ini bertahan dengan 3 pemain, 1 terknockdown, butuh di revive dan harusnya masih bisa untuk diselamatkan karena sudah ada banyak setup smoke yang terpop out di sekitar pemain-pemain dari Geek Fam. Ya, Snipes masih terus akan coba berjibaku untuk merevive seorang Demrut. Dari sisi lain kita melihat Sunos yang tadi mendapatkan knock ke arah Demrut juga. Tidak hanya selesai dengan Demrut, tidak hanya selesai dengan pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Mereka juga akan coba mencari angle shoot ke arah pemain-pemain EVOS Reborn, di mana Red Face yang kali ini diburu. Ada sebuah spray yang sangat-sangat lurus sekali ke arah seorang Red Face, tapi masih ada cover di sana karena Red Face memiliki sebuah fortingan kendaraan. Tadi kita melihat juga dari sisi lain Snipes bersama dengan Saint OP melakukan proning untuk menghindari tembakan-tembakan dari lawan-lawannya. Parajin yang tadi mendapatkan 2 knock dengan DP-nya terus berjibaku. Ada sebuah smoke yang juga di pop up untuk membuat dia bisa aman masuk ke dalam circle selanjutnya. Ya, dan movementnya pintar banget dengan melakukan setup smoke, lalu mobilnya disembunyiin di dalam smoke, bergerak pelanan, pasti bermain di pinggiran circle karena ini dari mereka juga masih butuh bergerak masuk. Dan BN pun punya kontrol area yang bagus loh kuy. Ya, sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh BN, tapi kita melihat BN akan ditantang, akan disambut oleh pemain-pemain dari Bigetron Alliance. Bakaran terjadi di area tersebut, terbakar seorang Zuxi juga panas akan naik ke arah atas. Granat dilemparkan ke arah bawah juga, tapi ada granat balasan ke arah atas dan ternyata tidak meledak, belum meledak, dan itu dia akhirnya mendapatkan seorang Silence, tapi ternyata granat di atas juga mendapatkan seorang Zuxi Ryzen atau Zuxi maksud saya kali ini berjibaku di area tersebut. Yang knock adalah Luxi. Betul sekali, Tachibana ternyata yang tersisa dari Bigetron kali ini. Dan dari 2 tim ini, Bigetron dan BN lebih memilih untuk melakukan revive. Sementara di arah lain dari EVOS mendapatkan beberapa pemain dari BN tadi ya. Agak sedikit terlambat untuk elimination fitnya. Tapi kita masih memantau bahwa poin dari EVOS dan juga Infinity ini poinnya masih sama. 222 total poin. Untuk total berapa berarti? 10 ya?
15-25 total game yang sudah mereka mainkan. Ya, akan coba kembali bangkit seorang Shane OP. Ada sebuah lemparan molotov juga tadi, tapi dari belakang ternyata ada satu pemain dari EVOS yaitu KF mendapatkan sebuah knock ke arah Nuzi dan bisa didapatkan Nuzi, tapi Bigetron Retalian nice try. Mereka berada di hashtag yang kelima. Yap. Kita melihat juga ada grenade eliminator ternyata didapatkan oleh seorang Silence tadi, harusnya ke arah Bigetron Retalian. Betul, dan EVOS bergerak pelanan pasti. 7 elimination sudah mereka kumpulkan. Smoke terpop out, ada 3 smoke yang di setup oleh EVOS untuk menutup angle dari arah Geekfam. Ini Infinity harus diwaspadain sih. Dan itu dia Snipes termakan oleh Blue Zone, menerima cicilan damage dari player-player yang tersisa, tapi menerima damage juga dari DPS Blue Zone yang semakin menyakitkan. Sementara EVOS, 2 pemain yang sedang melakukan proning terspot oleh Kevin, pemain dari BN yang saat ini mendapatkan kontrol area dari dalam rumah. Kita melihat juga masih terus berada di area belakang dari portingan kendaraan Red Face. 2 pemain dari EVOS, tapi EVOS ternyata melakukan split ke arah 2 arah yang berbeda. Satu fokus ke arah pemain-pemain dari Infinity, 2 lemparan utility menuju ke arah satu arah yang sama. Meledak yang pertama, yang kedua akan kita tunggu apakah on point. Ternyata belum mendapat sebuah knock ke arah seorang Gotani yang masih terus berjibaku di belakang pohon tersebut. Betul, tapi Red Face akan mencoba keberuntungan berikutnya. Sementara Red Face bakal memberikan backup dan Microbe bakal langsung tabrak ke depan sana. Tapi woi, observernya kenapa pindah? Ya ampun, untungnya bisa rata dan terspot oleh kamera. 9 elimination dikumpulkan oleh EVOS Reborn. Dan kita melihat 3 tim terakhir yang berada di match yang terakhir di Ranger kita. EVOS masih lengkap dengan 4 pemain mereka sangat luar biasa. Demrut akan coba melakukan healing terlebih dahulu. Ini adalah first aid yang pertama. Low HP dari seorang Demrut, bahkan kita melihat kali ini mencoba untuk melakukan yang kedua. Apakah berhasil untuk terus melakukan healing demi healing. Tapi kita melihat EVOS nyaman mereka berada di dalam circle-nya. Betul, Laser sudah mulai membangun pergerakan. Cukup terkikis darahnya, tapi berhasil mendapatkan sebuah checkpoint yang cukup aman di bagian dalam dari zonanya. Sementara Demrut sudah termakan oleh Blue Zone. 2 tim tersisa dan EVOS, 2 pemain mereka bakal menabrak menuju ke BN kali ini. Ada Red Face dan juga Microboy berada di bagian luar Broken Wall. Tembakan dari belakang rumah masih bisa dikontrol, masih bisa dihindari, namun Microboy harus melakukan healingnya terlebih dahulu. Kali ini Microboy sedikit mengundurkan temponya, sementara backup dari bagian luar juga masih terus-terusan dilakukan. Mengintip ke sebelah kanan, ada Free Fire dan tidak jadi ngintip. Kapun diem aja, jangan ngintip. Udah diem dulu, jangan ngintip-ngintip dulu ya, karena Red Face lagi healing dan ada backup juga dari pemain EVOS yang lainnya. Nah, kita melihat juga ternyata tadi Kapun mendapatkan sebuah knock ke arah pemain-pemain EVOS Reborn. Kita melihat juga dari sisi lain Silence masih terus akan coba dicari, dan itu dia Silence pun tersukur ke arah tanah. Tersesat Kapun seorang diri saja, tapi Kapun dipulangkan, dan ini dia winner chicken dinner didapatkan oleh EVOS Reborn. Makan saus pakai telur. Cakep. EVOS roar. Kita berikan dukungan untuk WWC di game terakhir Indonesia. Indonesia.